Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian singkat tentang keterlibatan saya dalam satu sekte sesat yang namanya The First Satanic Church. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya dulu sebelum saya bertobat saya masih memakai marga Tionghoa dan saya memakai marga Chan. Dan saya adalah anak ke-19 dari 26 orang anak. Dan saya dari anak istri ketiga. Dan saya adalah generasi ke-42 dari dinasti Qing yang khusus dari raja-raja Mongolia yang khususnya dari dinasti Qing. Dan saya hidup di Manado sangat lama dan saya hidup layaknya seorang raja cilik. Dan papa saya mempunyai 6 orang istri dan mama saya adalah istri ketiga. Dan semua istri dan anak-anaknya tinggal dalam satu rumah. Dan puji saat ini papa saya udah pulang lagi ke Cina karena kebetulan dideportasi dari Indonesia. Karena sampai saat ini papa saya belum warga negara, tapi saya sekarang udah warga negara Indonesia dan saya sekarang adalah warga kerajaan Allah. Saya akan ceritakan bagaimana saya terlibat dalam sekte tersebut. Saya terlibat dalam sekte Satanic Church ini mulai dari mama saya, dari orang tua saya. Karena kebetulan mama saya dulu istilahnya belum bertobat karena dia memang latar belakang agamanya agama duniawi, agama ya Kristen separuh-separuh. Dan mama saya dulu karena kebetulan dia dijadikan istri ketiga, orang Manado nggak pernah menyetujui, khususnya orang Manado yang dari suku Sanghe Talaut nggak pernah mengizinkan satu rakyatnya kawin dengan orang Tionghoa karena orang Tionghoa katanya selalu nyari cian. Saya sampai saat ini masih membuktikan apa benar orang Cina selalu nyari uang. Dan tapi karena mama saya udah ngebet sama papa saya cakepnya seperti Aaron Kwok. Saya jujur aja. Ya. Papa saya sangat cakep dan mama saya udah ya jatuh cinta sekali dan dia ngebet. Nah, dari pihak keluarga tersebut terjadi 2 blok. Satu blok Tionghoa, satu blok pribumi. Ya saya pakai istilah pribumi karena kebetulan ya rakyat Sanghe Talaut. Langsung mama saya diralikan ke satu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Mama saya dilarikan ke pulau tersebut, tapi karena dasar cinta, mama saya lari sembunyi-sembunyi balik ke Manado. Di Manado mama saya langsung bilang, "Oke, saya netral. Saya nggak akan ke rumah ya papa saya namanya Acong. Saya nggak akan ke rumah Acong dan saya akan tetap tinggal di sini." Nah, posisi mama lagi hamil. Nah, di waktu hamil tersebut mama saya ikut satu sekte sesat yang mungkin orang tua sampai saat ini masih tahu. Sekitar tahun 1970 sampai 1989 di Jakarta ada satu sekte sesat yang pimpinannya dideportasi dari Indonesia. Itu satu sekte sesat yang namanya Children of God. Dan mama saya adalah dedengkot Children of God untuk basis Indonesia. Nah, waktu mama saya ikut Children of God tersebut posisi lagi hamil. Nah, mama saya lagi hamil karena dia lagi stres. Dia langsung bernasar, jika anak saya yang dalam kandungan ini hamil, saya akan serahkan kepada kalian. Dan mama saya waktu itu ikut di Children of God. Dia bernasar memang terjadi. Dan dari tahun 89 saya langsung jadi aktif. Dan saya di gereja setan saya langsung pegang orang kedua. Saya termasuk 7 jenderal utama dan saya adalah jenderal kedua untuk basis Asia. Yang benua Asia di bawah handle saya sama teman saya satu namanya Brian. Dan puji Tuhan saya sekarang udah pensiun. Karena dulu saya memang jenderal dari gereja setan, tapi sekarang saya posisi udah pensiun, udah purnawirawan. Dan saya sekarang melayani Tuhan dengan bersaksi. Karena saya percaya saya kalau bersaksi bisa mengalahkan iblis. Karena kita juga tahu tadi di lagu lewat kesaksian kita akan kalahkan iblis. Nah, saya terlibat di sini sangat lama dan saya akan jelaskan beberapa hal penting karena saya udah kedua kali bersaksi di Rehoboth. Saya juga pernah bersaksi di anak-anak muda. Saya akan jelaskan bagaimana cara gereja setan dalam setiap ibadah. Itu bagaimana cara ritualnya. Kalau gereja pakai cara ibadah, tapi gereja setan namanya ritual. Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Berarti termasuk yang GBI, GSJ, yang termasuk di luar Pantekosta, di luar Protestan Katolik itu tidak dipakai tata liturgi gerejanya, tapi gereja setan ikut gaya gereja Pantekosta karismatik. Di sini dimulai dari ibadah pertama.
namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. Dan praise and worship gereja setan, kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer, tapi menghujat Yesus. Nah, di setiap ritual tersebut dipakai lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang cenderung heavy metal, yang sebenarnya anak-anak muda sangat menggandrungi, sangat suka lagu tersebut. Yang contoh kalau dulu pernah mungkin tidak sempat masuk ke Indonesia, ada satu kaset khusus, kasetnya Guns N' Roses, judulnya Sympathy for the Devil. Ini lagu-lagu tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Dan ada juga lagu dari Ozzy Osbourne yang Shout to Evil. Nah, ini lagu-lagu tersebut dipakai. Dan lagu-lagu tersebut banyak anak muda memiliki kasetnya. Bahkan anak muda juga ada yang nyimpan posternya sampai ditempel di kamar. Nah, lagu-lagu tersebut bisa kita lihat sekarang. Lagu yang saya tadi sempat nonton Metro TV, saya lihat ada satu grup musik namanya Crazy Town kalau nggak salah, ya, judul lagunya Butterfly. Nah, ini sekarang lagi masuk di MTV. Lagu Butterfly, jika kita lihat penyanyinya kelihatan sekali bahwa dia adalah pengikut dari satanisme. Karena di separuh badannya ada tato-tato tertentu, dan di setiap video klipnya ada lambang-lambang dari satanisme. Nah, ini dalam setiap kali ritual kami lakukan lagu tersebut. Nah, setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua, namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Nah, ini semua dipakai, dan sekarang ada juga beberapa hamba Tuhan yang kepingin memiliki Satanic Bible karena mereka kepingin membandingkan perbandingan antara Alkitab dengan Satanic Bible. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu, dan saya memang tidak ada keinginan untuk mencarinya. Dan saya akan jelaskan dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Termasuk dalam amandemen pertama bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi. Dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ternyata Lucifer bukan diutus tapi dibuang. Dan kita harus percaya Lucifer dibuang, bukan diutus. Nah, ini dalam Satanic Bible tersebut dijelaskan tentang prinsip tersebut. Dan dalam setiap kali ritual juga ada khotbah-khotbah tertentu, sama mengambil dari Satanic Bible, seperti prinsip hidup hedonisme. Kalau Alkitabiah prinsip hidup berkelimpahan, tapi kalau di gereja setan pakai prinsip hidup hedonisme adalah prinsip hidup berkemewahan. Nah, keluarlah produk-produk yang sangat mahal, baju-baju mahal yang tidak bisa kita beli kalau orang menengah ke bawah sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin dia bisa beli. Tapi kalau orang-orang yang menengah ke bawah dan ke bawah sekali mungkin nggak bisa. Nah, ini dalam setiap kali pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Paling pertama prinsip Mesias, tapi khotbah-khotbah lain ada seperti tentang prinsip doa Bapa kami. Bapa kami bukan Yesus yang disembah, tapi Eternal Father. Eternal Father versi kitab Yehezkiel adalah Lucifer sendiri. Dan ada juga beberapa hal lain seperti prinsip kasih dalam Satanic Bible. Kalau di gereja Tuhan tentang prinsip kasih di kitab Matius juga, di kitab Korintus juga dikatakan bahwa kalau ada yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta baju, kasih sekalian celana. Tapi kalau gereja setan prinsipnya lain. Jika pipi kirimu ditampar, kill him, diputar-putar, langsung dibunuh, jangan besok sekarang. Pakai prinsip seperti itu. Alkitab dirubah, diputar-putar. Nah, dan yang ketiga namanya ibadah ketiga, ritual ketiga namanya adalah perjamuan kudus. Sama ikut gaya gereja Kristen Pentakosta Karismatik, cuma yang membedakan adalah yang diminum dan yang dimakan. Kalau di gereja Tuhan diminum adalah anggur dan makan roti, tapi kalau di gereja setan adalah minum darah bayi dan organ tubuh bayi dimakan. Tapi jangan pernah takut bahwa bayi tersebut bukan bayi yang lahir, bukan bayi yang telah lahir yang mungkin di inkubator atau di rumah, tapi bayi hasil aborsi. Dan Sulawesi Utara adalah provinsi yang aborsinya terbesar di Indonesia. Kedua Batam, ketiga Jakarta.
Nah ini dalam hal tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Darah bayi tersebut dicampur dengan holy water, dan holy water tersebut disuplai oleh gereja. Ke gereja setan disuplai, dan ada beberapa orang yang sampai saat ini mau nanya di mana untuk mengetahui bahwa gereja menyuplai holy water buat gereja setan. Saya akan kasih mungkin beberapa orang sebentar karena saya udah janji. Dan dalam setiap kali ritual tersebut, perjamuan kudus tersebut, ada satu lagu yang sering dinyanyikan, adalah lagunya si John Lennon. Yang lagu judulnya Imagine on the People. Itu adalah lagu satu aliran sesat yang di Jakarta sekarang udah ada, namanya